Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Selamat pagi Kak Cira. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, kurang kompak. Bapak tidak mau jawabnya hanya baik saja. Coba jawabnya seperti Nia dan Lulu tadi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ayo. Pagi-pagi kan masih ada sisa sahurnya. Benar tidak? Ayo, biasanya kan kalau dengan Pak Jarang harus happy, harus semangat. Ayo seperti Mbak Lulu sama Mbak Nia tadi. Bapak ulang lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak kelas 5? Alhamdulillah. Allah Akbar. Yes. Mantap, luar biasa. Fahri, jangan kebanyakan yes ya. Semangat, Pak. Bagus, Bapak senang kalau kalian semangat. Jadi bisa memulai pelajaran hari ini dengan maksimal dan baik. Baiklah, untuk sebelum memulai pelajaran hari ini, Bahri tolong dipimpin berdoa ya nak ya. Siap, Pak. Mantap. Teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, ayo semuanya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing agar diberi kelancaran belajar pada hari ini ya teman-teman. Berdoa, mulai, selesai. Terima kasih Bahri, semoga barokah ya doanya. Iya. Nah, baiklah. Karena pagi hari ini untuk memulai pelajaran agar lebih semangat Bapak ingin mendengar suara-suara emas kalian. Golden voice kalian, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, karena tadi sudah berdoa, hari ini agar lebih semangat kita bernyanyi Indonesia Raya dulu. Siap anak-anak? Are you ready? Siap. Yes, I am ready. Yes, yuk kita mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Tanah di sanalah aku berdiri dari pagi Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya bahagia. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak. Iya boleh tepuk tangan. Bapak punya yel-yel khusus kelas 5. Nah, di saat Bapak meneriakan kelas 5, kalian harus menjawab kelasnya para juara. Ingat, di saat Bapak meneriakan kelas 5, kelasnya para juara. Ayo Bapak cek. Bisa mendengar suara Bapak? Bisa, Pak. Oke.
Bapak cek satu-satu. Kelas 5. Kelasnya para juara. Oke, siap. Bapak menginginkan kalian untuk menjadi juara di mana? Nah, jadi kelas, di rumah, di masyarakat. Nah, agar kalian menjadi seorang yang pemenang. Nah, pemenang dalam hal apapun, dalam hal kebaikan. Nah, seperti itu. Nah, dimanapun nanti ketika pertengahan pembelajaran di akhir, siapa yang tidak konsentrasi akan Bapak teriakkan, kelas 5. Ayo. Nah, harus siap konsentrasi. Nah, kelasnya para juara. Itu ya sayang ya. Sebentar Bapak cek siapa yang tidak hadir. Eni belum hadir ya sepertinya Eni. Sudah datang Bapak. Sebentar ada telepon. Waalaikumsalam. Oh iya Bu. Oh iya, ya terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Mama Eni barusan telepon. Nah, sepertinya dia telat. Sakit perut katanya. Barusan tidak jelas juga. Soalnya mamanya Eni kan kerja juga, berdinas di luar. Barusan telepon juga mamanya Eni bahwa agak telat datang ke sekolah karena sakit gitu, sakit perut. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pelajaran ya sambil menunggu Eni nanti. Kelas 5. Kelas Assalamualaikum. Alhamdulillah masih Assalamualaikum Pak konsentrasi. Guru. Nah, ini dia siapa terdengar. Waalaikumsalam Eni. Pak Guru, maaf saya datang terlambat. Waduh, kenapa kok datang telat? Tadi sakit perut Pak, gara-garanya minum es campur kemarin waktu buka puasa. Waduh, makanya kalau buka puasa jangan terlalu banyak sayang ya. Harus sesuai dengan porsinya, Ya, Pak. apalagi kamu minum es campur kebanyakan. Ya sampai kembung. Iya, betul Bapak. Tadi Habis mamamu enak nelpon. Pak. Enak seger gitu ya buka puasa Iya, ya. rasa-rasa buahnya juga. Iya, gimana sekarang? Sudah tidak sakit perut? Mendingan Bapak. Mendingan, alhamdulillah. Bisa mengikuti pelajaran Pak Jaron hari ini? Bisa Bapak. Bisa, alhamdulillah. Oke, duduk yang Maaf baik ya ya Pak, sayang ya. terlambat. Iya, Terima iya. kasih Pak, sudah Iya, diizinkan. iya nak. Oke. Selama di rumah, nah selama bulan puasa, makanlah yang sesuai dengan porsinya nak ya. Ini tadi makan terlalu banyak. Nah, kamu terlalu asik kadang menonton TV, menonton Upin Ipin, SpongeBob. Belum lagi jangan bilang nonton Ikatan Cinta yang perempuan-perempuan, malu. Nah, habis itu marah-marah karena ada sponsor, ada iklan. Ayo, siapa yang seperti itu biasanya? Tiba-tiba setelah nonton TV marah gara-gara ada iklan. Dulu Pak. Saya Pak. Ibu saya, Pak. Pak. Ibu saya marah-marah, Pak. Nah, tuh kan, setelah menonton acara tiba-tiba ada iklan, kalian marah, ada sponsor. Ayo, nah, kalian belum tahu kan manfaat iklan dan sponsor di dalam TV itu di dalam media elektronik untuk apa? Nah, belum tahu kan? Bukan untuk pengganggu di dalam acara loh ya. Nah, oke. Biasanya, nah iklan itu tiba-tiba di tengah-tengah acara dimunculkan. Kalian marah-marah. Mak, Bu, males. Ada iklan. Terus dibanting remote-nya. Laila biasanya. Ayo, iklan biasanya yang paling kalian sering tonton iklan apa yuk di TV? Sirup marjan, Es Pak. marjan Pak. Marjan. Iya betul, Kalau di bulan siang-siang puasa ya seger. sayang ya. Shopee, Di bulan Pak. puasa. Di bulan puasa yang paling sering muncul itu iklan apa? Sponsor apa? Ayo. Marjan katanya Lulu tadi. Awas lu ya, jangan pas bulan puasa ketika ada iklan Marjan, sembunyi-sembunyi, kamu minum, glek 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 glek. Bahaya. Ini hati-hati ya sayang ya. Nah, oke. Bapak punya sesuatu untuk kalian. Sudah siap? Duduklah yang baik. Siap mengamati satu video dari Bapak. Oke. Nah, tenang.
Bagaimana? Sudah tampil? Sudah, Bapak. Oke. Disinilah asal mulanya sumber air pegunungan di Indonesia. Mengalir ke penjuru Nusantara selama lebih dari 45 tahun. Dari generasi ke generasi. Aqua dengan label baru, kebaikan berawal dari sini. Sudah bisa menonton tadi apa yang Bapak putarkan, video yang Bapak putarkan? Sudah, Pak. Mana suaranya? Tidak semangat? Sudah. Oke. Video apa yang kalian amati? Ayo, tadi ada sponsor atau iklan apa? Ayo, siapa yang bisa? Bapak. Saya, Pak. Saya, Pak. Pak, Iklan saya, Pak. air Semangat luar minum, biasa. Pak. Oke. Apa, Laila? Iklan air Iklan. minum. Iklan air minum. Apalagi iklan air minum kata Laila tadi. Heva takut nangis nanti Heva gak Bapak dengar. Apa Heva? Aqua, Bapak. Aqua. Mari. Orang minum sambil berdiri, Pak. Oh, bener, orang minum sambil berdiri. Betul itu. Tadi ada kan? Orang minum sambil berdiri. Teng. Gitu ya. Nah, jadi video pertama tadi yang Bapak tampilkan adalah iklan sebuah air minum, yaitu air minum Aqua. Aqua. Ayo, jangan ke dapur, jangan ke belakang. Jangan minum loh ya, Bapak hanya menampilkan video saja. Nah, di semester atau di kelas-kelas sebelumnya, kalian pernah mendengarkan benda-benda zat padat, cair, dan gas. Ayo, kalau tadi Aqua masuk ke dalam zat apa ya? Cair, Bapak. Cair. Karena yang ditawarkan adalah air mineral. Awas jangan bilang botolnya Pak zat padat. Betul atau enggak? Ayo, kalau Bapak bilang botolnya Pak zat padat, betul? Betul juga, Pak. Betul juga, iya. Nah, tapi di dalamnya kan ada air mineral ya, tentang zat cair. Nah, oke. Kalian perhatikan dulu sayang ya. Eni. Waduh, Eni Bapak khawatir. Takutnya nanti Eni sakit perut. Sudah tampil anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Sudah, Pak. Ya, nah iklan yang kalian lihat tadi, video tadi, biasanya kalian menemukan di mana, nak? Atau menjumpai di mana tadi video itu? Di TV, Pak. TV, Pak. Di TV, betul. Di mana? YouTube, Pak. YouTube, Pak. Hari luar biasa, Sultan ya. Jadi streaming YouTube, keren banget. Nah, jadi video tadi biasanya ditayangkan di TV atau di internet, benar sekali. Nah, ada beberapa iklan atau sponsor yang ditayangkan di media cetak. Seperti ini contohnya. Sama-sama Aqua. Nah, tetapi jika di media cetak biasanya tidak berbentuk video. Dan lucu kan, namanya juga media cetak. Gimana itu media cetak biasanya? Ayo contoh media cetak, siapa yang tahu? Koran, Bapak. Korannya, Bapak. Koran, iya betul. Iya. Majalah. Nah, silakan diperhatikan. Pertama ada iklan di media cetak nih. Iya, majalah betul. Itu Pak yang di Indomaret itu, Pak. Iya, betul. Banner-banner begitu ya, seperti pamflet-pamflet ya, Lu ya. Nah, brosur-brosur betul sekali. Nah, biasanya ada diskon murah begitu ya, anak ya. Iya, nah. Pernahkah kalian menjumpai kedua gambar iklan tersebut? Kedua iklan ini. Ya, tadi kalian sudah menjawab. Pernah. Di mana?
Di TV, Pak. Indomaret, Pak. Iya, kalau gambar seperti ini tadi kalian sudah menjawab. Biasanya di pinggir jalan, di media cetak. Nah, kemudian nih yang telah kalian tonton tadi. Iklan tadi menawarkan produk air mineral yang bermerek Aqua, kata kamu. Tahukah kalian semua benda yang ada di sekitar kita itu termasuk materi? Apakah itu materi, Pak? Saya kenalnya dulu zat. Materi itu adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak bisa dibagi lagi nih. Nah, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan ada di semua ruang. Mempunyai massa-massa itu apa, Pak? Nah, massa itu seperti berat begitu, nak ya. Berdasarkan komposisi penyusunnya, bentuk-bentuk penyusunnya beda-beda, itulah materi. Apakah pada iklan satu menawarkan jenis produk bahan pada dasar satu tunggal atau campuran? Setelah ini Bapak jelaskan kembali. Penasarankah kalian? Tunggu dulu. Bapak punya video yang kedua. Sabar ya. Halo, masih semangat? Semangat, Masih, Bapak. Pak. Semangat. Halo, Semangat, masih Pak. semangat? Pak. Ayo, Pak. masih ingat tidak yel-yel Bapak? Kelas 5. Kelasnya para juara. Semakin Bagus, masih konsentrasi. Bapak punya video kedua. Nah, oke. Tahan tenggorokan kalian, Bapak punya yang enak-enak. Awas jangan sampai ngiler. Video yang kedua. Nah, bagaimana? Sudah tampil anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Selamat menikmati. Kerapan sapi, Pak. Diperhatikan dulu, Laila. Minum dulu, ayo. Segarnya marjan, satu semangat hati. Bapak dosa, Bapak. Tidak, ini hanya nonton saja. Segarnya marjan, satukan semangat berbuka puasa. Ini caranya. Segarnya marjan, satukan semangat hari raya. Sudah. Sudah ditonton. Diminum, Sudah, Bapak. Pak. Waduh, jangan dong. Nah, ayo kalau kalian sudah mengamati apa yang Bapak tayangkan tadi, video yang kedua, ini ada kaitannya dengan Eni yang telat tadi. Ayo, apa itu persamanya? Eni dulu, ayo. Tadi ada sebuah tayangan di video tadi yang bikin Eni sakit perut. Apa Eni? Tadi sama-sama sakit perut gara-gara makan es campur yang ada marjannya, Pak. Oh bener, Bapak tanya kepada Eni dulu. Ketika kamu memakan atau meminum ya, kalau es campur Eni? Minum, tapi Iya. kan ada Gimana buahnya, Pak. rasanya? Jadinya sama makan Bener, dimakan ya? buahnya.
Rasanya kalau sirupnya tadi manis, Pak, karena Iya. ada campuran susu jadinya lebih enak. Kalau buahnya ada yang asam, ada yang manis. Nggak seperti air putih yang aqua tadi. Kalau aqua yang tadi bagaimana rasanya? Stop Eni, jangan dijawab. Bapak ingin Lulu menjawab. Ayo mana Lulu? Ayo mana Lulu? Apa Pak? Apa Pak? Bagaimana Maaf. rasanya ketika kamu meminum air aqua atau air mineral tadi, Lu? Kalau dingin adem Pak. Tapi kalau enggak dingin Iya, ya enggak enggak apa-apa. ada Ada yang rasanya jatuh ya Pak. di bawah itu. Iya, Lulu enggak? Oh gitu tah. Nah, jadi dari kedua iklan tadi, bisakah kalian membedakan? Katanya Lulu kalau air aqua tadi biasa aja, tidak ada rasanya. Kalau tidak dingin ya seger Pak. Tapi kata Eni yang es campur tadi enak Pak, manis, seger, ada buah-buahnya, masih bisa dirasakan. Buahnya bisa, susunya bisa, marjannya, sirupnya juga bisa ya En ya? Iya, oke. Selanjutnya perhatikan Iya, lagi Bapak, penjelasan betul. dari Bapak. Nah, Bapak lanjutkan ya. Sudah tampil pembahasan dari Bapak? Sudah, Pak. Oke. Nah, iklan yang pertama itu menawarkan produk air mineral. Nah, apakah kalian tahu bahwa iklan yang pertama itu adalah produk dengan bahan dasar atau satunggal dan campuran? Di sini Bapak akan menjelaskan atau akan mengenalkan kepada kalian biar kalian kenalan dengan satunggal dan campuran. Apa sih itu satunggal dan campuran? Kata ini, kok saya dibawa-bawa gara-gara saya minum es campur kekenyangan begitu kata ini. Sorry ya. Satunggal itu zat yang terdiri hanya dari satu materi jenis saja atau sejenis materi saja. Sebelumnya tadi Bapak sudah menjelaskan ya, materi itu adalah bagian terkecil dari suatu benda atau bahan yang bisa menempati ruang. Nah, satunggal itu adalah zatnya atau materinya hanya terdiri dari sejenis saja. Contohnya air mineral, yaitu aqua. Nah, di sini Bapak memiliki beberapa contoh. Ada air, garam, gula, emas 24 karat, perak, besi, dan lain-lainnya. Nah, beda lagi dengan yang kedua. Apa yang kedua? Ingat atau tidak tadi? Yang seger-seger. Sirup Es marjan, campur, Pak. Pak. Es marjan, Pak. Iya. Iya, betul sekali. Jika kalian ingin memudahkan ingatan, campuran itu seperti apa? Ingatlah kepada es campur tadi. Di dalamnya bagaimana es campur? Campur-campur. Ya, ada Supaya kita buahnya, ingat ada Eni, Pak. susunya. Iya, ingat ke Eni, kata Eni ya sayang ya. Ada sirupnya. Nah, ketika dimakan atau diminum kata Eni, nah masih bisa dipisahkan rasa-rasanya. Bentuk-bentuk buahnya dan zatnya masih bisa kalian bedakan. Lain dengan aqua tadi. Ada apa ya Pak rasanya kata Lulu tadi. Tapi kalau dingin enak Pak. Dingin enak. Suager mak gelender gitu ya kata Lulu tadi. Bari Nah, bayangnya jadi, Pak. Bayang. Jangan bahaya Bari. Ngiler Bapak gak tanggung jawab loh. Bapak gak bawa tisu. Iya, hati-hati. Nah, jadi bagaimana rasanya? Sudah Mbak Eni jawab tadi. Nah, sudah menjawab manis Pak, enak, legi, seger, apalagi diminum pas buka puasa. Jangan diminum siang-siang pas bulan puasa. Hati-hati, malaikat nanti datang dari belakangmu. Ayo, jangan coba-coba. Nah, berarti tadi yang aqua tadi, bisakah kalian merasakan ada rasa yang berbeda begitu di dalamnya? Tidak kan? Tidak.
Bisa, Pak. Apakah Karena kan cuma air aja, Pak. Nggak bisa bedain iya sama apa. betul, tidak ada yang lain. Berarti aqua atau air mineral tadi masuk ke zat apa ya? Tunggal atau campuran? Zat tunggal. Tunggal, Sendiri, Pak. tunggal tuh ya. Iya, tunggal tuh ingat sendiri. Ya, jadi Pak, berarti aqua tadi, air itu mineral tadi. Iya sayang, apa sayang? sponsor le mineral itu bohong, Pak ya. Kan bilangnya ada manis-manisnya. Tapi kan zat tunggal berarti bohong loh, Pak ya. Pinter sekali Yang minum Lulu. manis, Mbak Lulu. Pernahkah kalian meminum le mineral sama-sama air mineral? Pernah, Pak. Sama aja, Memang kok. benar-benar ada manis-manisnya begitu, seperti sirup-sirup yang lain. Manis Tidak, kalau Pak. sama lihat Pak Jaron. Manis, manis lihat Bapak. Ya, manis atau tidak kalau le mineral? Manis sedikit, Pak. Tidak, Pak. Sama. Sama, Pak. Sama ya? Sama? Iya. Iya, Nah, tapi kok bilangnya ada manis-manisnya. Bapak jelaskan. Pintar sekali Lulu, luar biasa. Lulu barusan memberikan sebuah penemuan yang keren. Bapak punya sesuatu buat Lulu, yaitu bintang prestasi. Nah, jadi Lulu silakan ditempel di bukunya saya ya. Nah, bintang ini bisa kamu gunakan nanti ketika ulangan untuk menambahkan poin. Siap, untuk anak-anak yang lain, jika ada pertanyaan atau nanti disuruh untuk apapun, siaplah diri kalian untuk mendapatkan bintang prestasi ini. Untuk tambahan jika kalian ulangan. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Nah, Bapak tertarik sekali dengan pertanyaan Lulu tentang le mineral tadi. Ada manis-manisnya, itu adalah trik sebuah iklan. Nah, bagaimana iklan itu agar menarik produk, agar orang-orang mau membelinya. Ya, agar menarik seolah-olah kamu penasaran, cepet beli le mineral. Ternyata ya tidak semanis yang kita bayangkan seperti di Marjan. Biasa aja sama ternyata rasanya, sayang ya. Iya. Nah, setelah itu, nah kita kembali ke zat campuran lagi. Ada yang sudah paham tentang zat tunggal? Sudah paham Pak. kan? Oke, kita beralih kepada zat campuran ya. Zat campuran itu terdiri dari dua macam, yaitu homogen dan heterogen. Homogen itu zat campuran yang ketika dicampurkan hampir tidak bisa dibedakan, tetapi bisa membedakannya hanya dengan rasa mungkin, seperti sirup. Ini sudah Bapak kasih contoh, air garam, kemudian sirup, dan kuningan. Atau kamu kalau punya ayah-ayahmu yang sering minum kopi, yang sering minum air teh, jangan sering minum air garam ya, kasinan. Nah, contoh lagi, campuran heterogen. Heterogen itu campuran yang masih bisa dibedakan. Nah, campuran penyusutnya tidak tercampur sempurna, seperti yang Lulu konsumsi tadi, es buah, es campur, dan lain sebagainya. Nah, itu zat campuran heterogen. Ini maaf, ya sayang, itu nanti Bapak ini bisa nangis kalau salah. Apalagi ini sakit perut. Nanti tidak mau sekolah loh Pak. Kalau ini nanti nggak. Iya. Aduh. Ini, oh my God, sampai lupa. Nah, ini loh contoh-contohnya. Nah, jadi ada air gula, air dicampur dengan gula, es teh, kemudian ada kopi, teh manis, itu yang tergolong homogen. Heterogennya es campur tadi. Nah, ini sering ya kalian jumpai di kehidupan kalian masing-masing sehari-hari, apalagi di bulan puasa, sering sekali kalian menemukan hal ini. Ya tidak? Iya, Pak. Iya. Nah, berikutnya, sebelum Bapak memberikan sesuatu, nah Bapak ini siapa ya? Naila. Iya, Pak. Ayo, masih ingat tadi kata Bapak, zat tunggal itu apa? Dari contoh boleh, tidak harus pengertian. Oh,
Setunggal itu tidak ada campurannya, Pak, seperti air, Pak, seperti air mineral biasa. Kalau secampuran? Secampuran, banyak campurannya, Pak. Iya, Laila tunggu dulu ya. Bapak punya satu untuk Laila. Ayo di sini. Bapak punya gambar. Seringkah kalian melihat gambar ini? Benar tidak gambar ini? Jika ditampilkan dalam sebuah iklan. Ayo. Sudah benarkah ya, jika Pak, misalnya iya, gambar ini? Benar, tidak ada bacaannya loh. Mana tahu. Oh iya, Pak, belum ada anunya, Pak. Iya. Coba ayo Laila buatkan kata-kata biar iklannya ini kasihan ngelup apa ini ya. Kata-kata. Disampaikan aja boleh. Bebas. Oreo itu. Ayo buatlah kalimat itu. Oreo boleh. Ayo Laila. Dicelupin. Oh ini anu Pak, diputer terus dicelupin. Rasanya enak sekali. Iya. Bagus sekali. Nah, kira-kira kalau Laila tadi jadi bintang iklan, ada yang mau beli produknya yang lain? Oh, laris manis nanti, Pak. Oh, tuh kan. Ayo yang lain ada yang mau beli nggak? Beli, Pak. Beli satu gratis satu. Benar sekali. Buatlah kalimat iklan sudah Laila contohkan. Barang apa yang ditawarkan tadi? Siapa yang menjawab Oreo? Ida atau siapa tadi? Saya, Bapak. Heva. Ya. Iya. Oke, benda apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Setunggal atau secampuran? Ayo, di sana ada dua ya, ada biskuit dan susu. Ayo, setunggal atau secampuran? Secampuran, Pak. Secampuran, kenapa? Kan itu putih-putih ada susunya, Pak. Ada susunya. Iya, memang betul. Pintar. Memang benar secampuran, karena jika berbentuk sudah susu seperti itu rasanya akan berbeda. Manis, legit, sudah ada beberapa campuran zat, gula, dan lain sebagainya. Begitu juga yang biskuit Oreo. Ya. Ya Pak, enak itu Pak. Enak sekali. Bagaimana? Pak, sudah Bapak mengerti dari penjelasan Bapak? Iya sayang. Iya Pak, ngerti Pak. Nanti saya dapat bintang kayak dulu Pak ya? Boleh, asalkan semangat Laila. Oke, siap? Semangat. Dapat Oreo juga ya Pak ya? Bapak punya tugas terakhir untuk kalian. Dapat Oreo, tapi jalan sendiri ke Indomaret. Oke, Bapak punya tugas akhir. Jika kalian memperhatikan dan mendengarkan penjelasan Bapak, pasti kalian akan bisa dan mampu menjawab apa yang telah Bapak tugaskan pada kalian hari ini. Nah, bisa? Silahkan dikerjakan. Bapak bagikan ya. Bapak. Nah, pertama, kalian tetap mengamati gambar tadi yang pertama, yaitu tentang iklan Aqua. Yang kedua, yaitu iklan marjan. Nah, kemudian kalian membedakan, wow, di sini ada kesukaan Eni. Kalian akan membedakan mana kalian setunggal atau secampuran. Di sini sudah Bapak sediakan tabelnya. Nah, setelah itu kalian mengamati benda di sekitar kalian. Kalian sebentar lagi akan mempraktikkan ke depan kelas. Ayo, akan Bapak tuju atau kesadaran sendiri. Buatlah laporan pengamatan benda di sekitar kalian. Entah itu setunggal atau campuran, bebas. Silahkan tulis nama, nomor absen, dan buatlah kalimat iklan yang menarik, yang happy, agar orang-orang atau teman-teman kamu mau membeli produk yang kamu tawarkan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak.
Oke, sepertinya Lulu jawab pertama. Lulu sudah dapat zat apa ya, Lulu? Ayo. Lulu dapat apa? Gula ya sepertinya. Ya Pak, tadi baru disuruh ibu beli gula, nanti sore suruh buat es jeruk sama ibu, Pak. Oke, coba Lulu buatkan kalimat iklan yang keren. Ayo, nih Bapak juga punya gulanya. Ayo Lu, buatkan kalimat iklan. Kalau sambil praktek boleh Pak? Kalau sambil praktek boleh sekali, amazing sayang. Ayo. Bentar ya. Siap-siap, Bapak mau laki-laki sebentar lagi, yaitu Bahri. Ayo. Teman-teman, hari ini saya diminta ibu untuk buat es jeruk. Ini jeruknya, sebentar ya. Nah, ini sudah jadi. Tapi kayaknya rasanya masam sekali ya kalau jeruk gini, Pak ya. Iya, coba langsung yuk di kalimat iklannya sayang. Ini ada gulaku. Kita masukkan ke dalam sini. Kita aduk-aduk. Es jeruk gulaku. Segar dilihat. Bagus. Manis dan segar di tenggorokan. Gimana, Pak? Oke, tepuk tangan buat Lulu. Bagus sekali. Nah, untuk Bahri dan teman-teman yang lain, Bapak tugaskan di pertemuan berikutnya ya, karena kan kita dalam keadaan masa COVID sekarang. Jadi kita harus ekstra belajarnya. Oke, Lulu jangan lupa dapat bintang dari Bapak. Ya, jadi Lulu nanti akan dapat poin. Terima kasih. Iya. Nah, oke, siapa yang bisa menjelaskan apa yang telah kalian pelajari di pelajaran Bapak hari ini? Saya, Pak. Bahri. Oke, Bahri, apa yang telah kalian dapatkan dari pelajaran Bapak hari ini? Tadi pertama lihat aqua, berarti ada iklannya, Pak. Terus kemudian ada zat tunggal, ada zat campuran, ada homogen, ada heterogen. Terus yang terakhir tadi dulu dapat bintang lagi, Pak. Saya belum dapat bintang. Iya, tenang sayang. Bahri sudah siap kan bahannya? Siap, Pak. Iya. Pertemuan berikutnya nanti akan Bapak tugaskan semua siswa harus maju ke depan kelas tampil yang terbaik. Oke. Nah, Bahri ternyata kuat ingatannya. Masih nempel materi yang telah diberikan Bapak. Bapak takut ingatnya tentang Eni es campur tadi. Nah, jadi materi hari ini adalah tentang iklan. Ada zat tunggal, zat penyusunnya yang hanya sejenis. Kemudian zat campuran, homogen, dan heterogen. Kalau homogen, secampuran dari beberapa bahan, tapi masih tidak bisa dipisahkan. Kalau heterogen, masih bisa dipisahkan secara rasa dan bentuk. Nah, begitu anak-anak ya. Sudah mengerti? Ya, Pak. Alhamdulillah. Nah, di kelas Bapak sudah menyediakan susunan bintang-bintang nanti yang akan kalian tempelkan. Di sini sudah Bapak siapkan foto kalian loh. Jadi kalian akan menempelkan bintang yang akan kalian peroleh. Jadi kelihatan, wow Lulu bintangnya keren. Banyak sekali. Begitu ya. Wah Laila bintangnya nggak ada. Itu misalnya. Usaha lebih keras lagi. Siap? Siap, Bapak. Siap, Pak. Oke, terima kasih anak-anak kelas 5. Terakhir dari Bapak, jangan lupa yel-yel kita. Kelas 5. Kelasnya para juara. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zero. Walaupun agak sebagai pembuka ini cukup mulus, tapi juga masih kurang mulus ya pembelajarannya ya. Mungkin ya, karena di awal penyesuaian lalu sepertinya hal-hal terkait dengan yel-yel, kemudian
menyanyikan lagu bersama itu bisa agak untuk penampil berikutnya. Ini untuk manajemen waktu saja. Saya karena memang tadi menghitung waktunya, jadi bukannya apa-apa ya. Untuk terkait pembelajarannya belum saya beri masukan dulu. Tapi ini untuk manajemen waktu, biar berikutnya juga tidak terlalu tergesa-gesa seperti Pak Jeron pada kegiatan inti. Itu tadi mungkin Bapak Ibu mohon diperhatikan kembali. Gitu, nggih. Terima kasih Pak Jeron. Berikutnya persiapan tampil adalah Bu Iin. Baik, ini mungkin yang pertama sebelum masukan dari saya dan Bu Citra, saya ke Pak Jeron dulu. Tadi tampil pertama sebagai pembuka, mungkin bisa disampaikan sedikit Pak Jeron refleksinya bagaimana Pak Jeron? Refleksi kegiatan ini atau gimana Bu maksudnya? Refleksi kegiatan peer teaching panjenengan Bapak. Iya. Oke. Baiklah, jadi yang saya tadi rasakan itu persis sekali dengan permasalahan yang saya ambil, Bu. Jadi misalnya tadi porsi, kalau kali ini kebalik, tadi lebih ke porsi IPA-nya mungkin yang lebih tinggi daripada iklannya. Nah, memang permasalahan yang saya ambil di posisi ini permasalahannya. Kalau biasanya saya lebih ke iklannya anak-anak yang lebih dominan. Nah, begitu. Nah, mungkin kekurangan saya tadi manajemen waktu di kegiatan inti terutama, jadi banyak yang saya singkup-singkup, terutama di awal tadi saya juga lupa, kita kan juga harus sadar kesalahan ya Bu ya. Pertama tujuan tadi, kemudian di akhir evaluasi, jadi saya evaluasinya langsung saya sampaikan aja, nanti bisa dikerjakan di rumah, terus tampilnya di pertemuan berikutnya, itu yang timingnya, manajemennya itu Bu. Kemudian mungkin terlalu asyik entah dengan bagaimana, jadi saya juga merasanya terlalu excited begitu. Kaget juga di pertama Bu, sehingga sebenarnya sudah menskenario juga, jadi ada beberapa teman-teman tadi yang tidak sempat maju gitu. Jadi ada perbandingan seperti Bu Lulu tadi di zat tunggal, tapi untungnya Bu Lulu the best, terima kasih. Tadi Bu Lulu malah menampilkan ada campuran, kalau tidak salah ada lemon-lemonnya ya Bu Lulu ya. Iya Pak. Iya, jadi di luar prediksi saya, Bu Lulu langsung mempresentasikan iklan zat tunggal dan campuran dalam satu tampilan. Nah, jadi awalnya skenario saya Bu Lulu tunggalnya, kemudian Pak Bahri nanti di campurannya begitu, yang mengarah ke LK dan evaluasi. Di situ susu bahan zatnya Bu. Nah, itu kekurangan saya di tujuan dan di evaluasi tadi yang agak sedikit uber-uberan setelah membaca chat dari Ibu. Itu jantung langsung naik turun, refleksi dan penguatan itu rasanya seperti naik kereta ekspres. Itu sih Bu, tapi terima kasih teman-teman yang membantu saya, support luar biasa teman-teman. Oke, ampun ya Pak Jeron, ya, mungkin itu ya. Baik, itu tadi refleksi dari Pak Jeron. Ini Bapak Ibu sekaligus biar kita sama-sama mengingat ya bagaimana tampilannya, karena kan setelah 6 orang mungkin perlu direview kembali begitu. Jadi saya juga mungkin mewakili perasaan Bapak Ibu yang tadi itu ketika sudah mulai melaksanakan pembelajaran tiba-tiba merasa ada yang kurang seret. Gitu ya, ada yang masih kok gitu ya, ada yang mengganjal. Jadi mungkin bisa disampaikan dalam forum ini sekaligus nanti bisa dikonfirmasi dengan masukan dari kami. Monggo Bu Citra berikutnya Ibu terkait dengan pembelajaran Pak Jeron Bu. Oke Bu, untuk pembelajaran dari Pak Jeron tadi yang saya amati, untuk yang pertama pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya Bu, itu karena lagu Indonesia Raya itu kan lagu nasional maksudnya lagu kebangsaan. Jadi seharusnya sikapnya itu sikap sempurna Pak. Jadi tadi kan ada yang tepuk tangan, ada yang agak geleng-geleng, nah gitu. Kalau lagu Indonesia Raya ini sebaiknya dinyanyikannya itu dengan sikap yang sempurna. Kemudian untuk tampilan PowerPoint-nya tadi, ini untuk hampir semua untuk penampilan PowerPoint itu enggak di slideshow gitu. Jadinya kadang ada gambar yang
terlalu kecil. Jadi itu tadi kalau nggak salah Bu Heva atau apa ya tadi ya, yang ada beberapa gambar, kemudian anak ini gambar apa? Nah itu kan gambarnya kecil-kecil, jadi tidak terlalu terlihat. Ngoten ada Bu siapa tadi, Bu Iin juga yang menampilkan daur hidup hewan itu juga terlalu kecil-kecil gambarnya karena nggak di slideshow gitu, jadi terbatas hanya bidang kecil aja di PowerPoint-nya. Kemudian tadi untuk Pak Jeron, sebenarnya tadi kalau yang dilakukan Bu Lulu itu dilakukan oleh Pak Jeron itu malah lebih bagus, Pak. Oh gitu Ya. Bu. Saya yang berikan contoh. Enggak, jadi jenengan semua punya kopi, jenengan tunjukkan kopi. Tadi kan sudah gula kan Berarti, banyak. Iya. Enggak, jadi sekalian istilahnya ada percobaan yang dibimbing oleh guru, jadi guru juga sebaiknya menyiapkan, jadi tidak inisiatifnya hanya dari siswanya, jadi jenengan punya sirup gitu, jenengan tunjukkan aja tapi jangan diminum ya Pak. Jadi, sebenarnya saya sudah siap kok. Mungkin ya cuma waktu mungkin. Saya sudah prepare semua sebenarnya. Cuma tadi harusnya itu ada air, nanti susunya itu jangan masukkan ke air. Nah ini gimana hasilnya? Oh tercampur, bisa dipisah apa tidak? Oh tidak. Nah itu berarti termasuk ke campuran. Kalau satu enggak lah gitu. Jadi lebih pembelajarannya jenengan itu juga lebih kreatif. Ingin saya seperti itu. Ini saya sebenarnya sudah prepare sekali. Iya, cuma sudah disiapkan tapi tidak ditunjukkan. Tadi hanya menunjukkan gula. Menunjukkan gula itu aja agak di terakhir waktu Bu Lulu mau mengaduk jeruk itu baru jenengan. Nah ini Pak Guru juga punya gula. Nah itu harusnya yang di awal jenengan kan hanya membaca slideshow lah, PowerPoint-nya. Nah daripada hanya membaca, jenengan tunjukkan juga. Nah ini gula, Pak Guru juga punya gula. Nah itu kan juga lebih interaksi dua arahnya itu lebih kena. Ya, Bu, menarik penyampaian materinya, penyampaian materinya menarik. Betul. Kemudian Pak Jeron juga bisa istilahnya menghidupkan kelasnya. Suaranya jenengan juga tidak monoton, maksudnya ada intonasinya itu naik turun ada nadanya gitu suaranya, jadi tidak monoton, jadi kelasnya itu lebih hidup. Kemudian tadi ada yang mungkin reward itu tidak hanya diberikan untuk siswa yang istilahnya menjawabnya benar, Pak. Tadi yang saya amati ada Bu Laila tadi yang menjawabnya kurang benar, tapi tidak ada pembenaran dari gurunya. Jadi terkesannya salah, menjawabnya itu keliru tapi dibiarkan. Jadi kalau ada siswa yang menjawabnya kurang benar, sebaiknya itu diarahkan, oh yang benar itu seperti ini. Jadi kedepannya anaknya itu bisa paham, tidak menangkap yang salah saja. Kemudian tadi sudah siswanya kreativitasnya juga sudah muncul karena tadi ada membuat kalimat iklan, jadi siswanya sudah kreativitasnya, quotes-nya tadi sudah muncul, ada kreativitasnya. Mungkin itu saja dari pembelajaran Pak Jeron yang bisa saya amati. Matur nuwun. Saya juga matur nuwun, sangat. Sami-sami. Iya, Bu, saya mau tanya, mohon maaf sebelumnya Bu Nilu juga. Untuk sebenarnya untuk menampilkan PowerPoint kalau di slideshow itu apa bisa berjalan gitu nggih, Bu? Soalnya saya pernah dengan Pak Karkono itu karena saya terlalu banyak efek, jadi nggak jalan kalau di slideshow. Apa teman-teman mungkin sinyal, Pak. ada yang tergantung sinyal? Gimana, Bu? Tergantung sinyalnya, Pak. Kecepatan internetnya. Kalau kita sedang slideshow itu
slideshow itu bisa jadi tidak nampak kalau memang ya terlalu berat itu loh Pak yang ditampilkan. Terlalu ya banyak. mungkin ada animasinya itu jadi mungkin Iya, agak jadi berat. terlalu berat. Iya. Tapi kalau tapi bisa sih sebenarnya ya kalau kondisinya normal gitu seharusnya bisa Pak sebenarnya. Soalnya saya sudah coba simulasi begitu, soalnya terlalu banyak efek, jadi nggak gerak, cuma cover di depan aja, nggak jalan ke belakang begitu. Tapi di tampilan saya, jadi saya kurangi efeknya, jadi standar ternyata. Ya sudah, terima kasih Bu. Baik, itu tadi dari Bu Citrang ya. Nah, tadi saya melengkapi saja ya Pak Jeron. Pada dasarnya sebenarnya kunci dari tampilan Bapak itu yang itu persis seperti yang Bapak sebutkan. Jadi manajemen waktunya. Manajemennya. Di awal Pak Jeron ini karena memang barusan membuka, mungkin berusaha beradaptasi dengan tampilan dan sebagainya, berusaha menyesuaikan gitu nggih. Jadi di awal tuh nyanyinya saya pikir tuh hiduplah Indonesia Raya, berhenti. Nah kok diterusno Indonesia sampai tamat. Itu sebenarnya terlalu lama ini menyanyinya, itu udah terlalu panjang. Kemudian yang kedua tadi itu kan Bapak itu kalau saya hitung-hitung ya Pak, sampai sekitar 8 menit pertama itu Bapak itu masih fokus di pendahuluan. Iya. Belum masuk di kegiatan inti. Ya. Belum masuk ke kegiatan inti. Itu jadi cukup disayangkan karena waktunya, dan yang paling fatal di Bapak itu adalah ketika 35 menit, hampir 35 menit pembelajaran itu LK-nya baru Bapak berikan. Jadi ketika sudah 35 menit itu LK baru diberikan. Itu yang agak fatal. Jadi kalau tadi itu memang pembelajarannya sudah di awal Bapak ketika sudah mulai masuk di kegiatan inti, mulai mengarahkan itu sudah cukup bagus, Pak. Cuma yang jadi masalah adalah pengaturan pembelajaran tadi dari satu tahap ke tahap berikutnya itu kurang smooth, kurang halus menurut saya ya. Peralihan antara muatannya itu ada yang agak terpatah-patah karena Bapak mungkin berusaha menyampaikan materi disertai pesan-pesan gitu ya. Nah, iya, kok pas pesannya itu kebanyakan. Jadi pesan sponsornya, jadi ini sama seperti materi jenengan ini, iklannya berlebihan Pak. Jadi esensi materinya itu kurang nyampai, kurang tersampaikan dengan baik. Itu menurut saya. Jadi tadi ada hal-hal yang akhirnya membuat manajemen waktu jenengan itu kurang pas. Mungkin ini sepertinya juga bisa menjadi refleksi Bapak. Kalau pembelajaran sesungguhnya saya lebih menyarankan Bapak itu fokus pada penyampaian materi. Ketika ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan sebagai pesan tambahan gitu ya dalam pembelajaran, itu bisa disampaikan sambil ya jangan yang terlalu berlebihan lah Pak. Mungkin 1-2 hal yang memang penting kapan mau diberikan setelah materi mana itu bisa pas gitu ya penyampaiannya. Karena tadi itu ada banyak sekali pesan yang Bapak sampaikan, sampai saya sendiri agak khawatir. Apakah murid-murid ini beneran menangkap materi yang disampaikan Bapak ya? Gitu. Karena saya khawatirnya yang lebih banyak tersampaikan adalah pesannya. Bukan isi dari atau konsep materi yang disampaikan itu loh Pak Jeron. Agak hati-hati di sana mungkin. Ini sekaligus menanggapi refleksi dari Bapak juga ya terkait manajemen waktu, bisa jadi kurangnya karena itu Pak. Kemudian tadi saya juga menangkap ya tadi reward yang diberikan itu sudah bagus, tapi tadi sekali lagi seperti yang disampaikan Bu Citra ya, penguatan terhadap siswa itu ketika dia berani memberikan jawaban bagus, tapi apakah jawabannya sudah tepat atau belum, itu yang perlu kita perhatikan juga. Ya, reward-nya enggak masalah Pak, diberikan kepada siswa yang berani mengutarakan pendapat. Tapi kemudian terkait dengan ketepatan jawabannya itu yang yang perlu diperhatikan kembali, sehingga nanti bisa lebih pas gitu ya Pak, sampainya ke siswa terkait dengan materinya. Oke. Baik. Ya, Bu. Terima kasih Pak Jeron. Oke, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin, terima kasih. Sangat bermanfaat. bermanfaat. Aja ya, nervusnya masih terlalu kelihatan. Oke.